Psikosis versus neurosis, perbedaan, dampak, dan cara mengatasi dengan terapi yang tepat, pentingnya tes sugestibilitas dalam hipnoterapi. Pernahkah Anda merasa cemas berlebihan atau terperangkap dalam ketakutan yang tidak masuk akal? Mungkin Anda mengalami neurosis. Atau apakah Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gangguan mental yang lebih serius, seperti psikosis? Dalam video ini, kami akan membahas dengan jelas perbedaan antara psikosis dan neurosis, serta cara-cara efektif untuk mengatasi keduanya menggunakan hipnoterapi dan Neuro Linguistic Programming (NLP). Kami juga akan mengungkapkan mengapa tes sugestibilitas sangat penting dalam sesi hipnoterapi dan bagaimana itu bisa mempengaruhi keberhasilan terapi. Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara yang tepat untuk menangani gangguan mental tanpa obat-obatan. Psikosis adalah gangguan mental yang menyebabkan individu kehilangan hubungan dengan kenyataan, seperti mengalami halusinasi atau delusi. Sebaliknya, neurosis adalah gangguan mental yang lebih ringan, biasanya berupa kecemasan berlebihan, ketakutan yang tidak rasional, atau pola pikir yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Tetapi individu tetap sadar akan kenyataan. Meskipun kedua gangguan ini sangat berbeda, keduanya dapat mengganggu kualitas hidup dan mempengaruhi cara kita berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita cari tahu lebih lanjut bagaimana cara mengatasi kedua gangguan ini. Perbedaan utama antara psikosis dan neurosis adalah seberapa besar gangguan itu memengaruhi pemahaman seseorang terhadap kenyataan. Psikosis mengubah cara kita melihat dunia, sementara neurosis lebih mengarah pada perasaan cemas dan takut tanpa gangguan besar terhadap kenyataan. Psikosis bisa membuat seseorang terputus dari kenyataan, seperti mendengar suara-suara yang tidak ada atau percaya akan hal-hal yang tidak masuk akal. Neurosis, di sisi lain, lebih pada kecemasan yang berlebihan dan gangguan emosional. Tetapi orang yang mengalaminya tetap sadar sepenuhnya akan kenyataan. Pada psikosis, ada gangguan di area otak yang mengatur persepsi realitas, menyebabkan seseorang tidak lagi mampu membedakan kenyataan dari khayalan. Sementara itu, pada neurosis, bagian otak yang mengontrol kecemasan, seperti amigdala, menjadi sangat aktif, yang mengarah pada perasaan ketakutan dan stres berlebihan. Memahami bagaimana kedua gangguan ini mempengaruhi otak membantu kita mengenali proses pemulihan yang tepat, seperti terapi hipnoterapi atau NLP yang dapat membantu mengembalikan keseimbangan otak. Hipnoterapi adalah teknik psikoterapi yang menggunakan hipnosis untuk membantu individu mengakses pikiran bawah sadar mereka. Dengan memasuki kondisi trance, seseorang dapat lebih mudah mengubah pola pikir yang merugikan dan mengurangi stres serta kecemasan. Hipnoterapi dapat membantu individu memproses trauma dan kecemasan yang tidak bisa mereka atasi dalam keadaan sadar. Ini adalah cara yang lebih alami dan efektif untuk mengubah perilaku tanpa menggunakan obat-obatan. Tes sugestibilitas adalah cara untuk mengetahui apakah seseorang dapat dengan mudah masuk ke dalam kondisi hipnosis atau tidak. Tes ini penting karena keberhasilan hipnoterapi sangat bergantung pada kemampuan pasien untuk menerima sugesti dan masuk ke dalam trance. Jika seseorang tidak lulus tes sugestibilitas, maka hipnoterapi mungkin tidak akan berhasil, karena pasien tidak akan dapat merespons hipnosis dengan baik. Tes ini membantu terapis memilih pendekatan yang paling efektif. Tes sugestibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hipnoterapi akan efektif. Jika seseorang gagal dalam tes, hipnoterapi tidak akan memberikan hasil yang diinginkan karena otak mereka tidak bisa menerima sugesti secara optimal. Tanpa tes ini, terapis mungkin tidak dapat mengetahui apakah pendekatan hipnoterapi yang dipilih tepat, yang bisa menyebabkan ketidakberhasilan dalam terapi. Beberapa jenis tes sugestibilitas yang umum digunakan, termasuk tes tangan mengambang, tes relaksasi, dan tes visualisasi. Setiap tes dirancang untuk melihat seberapa mudah seseorang dapat merespons sugesti. Tes ini membantu terapis menentukan apakah pasien bisa dengan mudah masuk ke dalam trance, yang penting untuk kesuksesan hipnoterapi. Jika tes sugestibilitas berhasil, pasien dapat dengan mudah masuk ke dalam trance dan menerima sugesti dengan baik. Ini memungkinkan perubahan yang lebih cepat dalam pola pikir dan perilaku. Pasien yang lulus tes sugestibilitas seringkali merasakan hasil dalam beberapa sesi terapi, terutama dalam mengurangi kecemasan dan mengatasi trauma. Jika seseorang gagal dalam tes sugestibilitas, hipnoterapi mungkin tidak efektif karena pasien tidak dapat merespons sugesti dengan baik. Ini menghambat proses perubahan dalam terapi.
Terapis mungkin perlu menggunakan pendekatan alternatif, atau bahkan mencari terapi lain yang lebih sesuai untuk pasien. Pikiran sadar adalah bagian otak yang kita gunakan untuk berpikir secara rasional dan membuat keputusan sehari-hari. Pikiran bawah sadar, di sisi lain, menyimpan emosi, ingatan, dan pola pikir yang memengaruhi perilaku kita tanpa kita sadari. Hipnoterapi bekerja dengan mengakses pikiran bawah sadar untuk mengubah pola pikir yang sudah terprogram, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki kebiasaan buruk. Neuro-linguistic programming (NLP) adalah teknik yang menggunakan bahasa dan pola pikir untuk membantu individu mengganti pola pikir negatif dengan pola pikir yang lebih positif dan produktif. NLP tidak memerlukan hipnosis atau tes sugestibilitas. Teknik ini bekerja dengan cara sadar untuk mengubah cara kita berpikir dan merespons berbagai situasi. Berbeda dengan hipnoterapi, NLP tidak memerlukan tes sugestibilitas karena teknik ini bekerja pada tingkat sadar untuk mengubah pola pikir negatif. NLP lebih fleksibel dan dapat diterapkan oleh siapa saja, bahkan tanpa kondisi trans, menjadikannya alternatif yang baik untuk orang yang mungkin kesulitan dengan hipnosis. Menggabungkan hipnoterapi dan NLP dapat memberikan pemulihan yang lebih cepat. Hipnoterapi mengakses pikiran bawah sadar untuk mengubah kebiasaan dan trauma, sementara NLP bekerja dengan pikiran sadar untuk memperbaiki pola pikir. Kombinasi kedua teknik ini membantu meningkatkan fleksibilitas kognitif dan mempercepat proses penyembuhan. Mengenali gejala awal neurosis dan psikosis sangat penting untuk mencegah perkembangan lebih lanjut. Tanda-tanda seperti kecemasan berlebihan atau perasaan terputus dari kenyataan harus segera ditangani. Dengan teknik pencegahan seperti mindfulness, olahraga, atau terapi kognitif, kita bisa mengurangi risiko gangguan mental menjadi lebih serius. Psikosis dan neurosis adalah gangguan mental yang membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam terapi. Hipnoterapi dan NLP adalah dua metode yang sangat efektif untuk mengatasi keduanya. Menggunakan tes sugestibilitas sebelum hipnoterapi sangat penting untuk memastikan terapi berhasil. Tetapi jika Anda kesulitan dengan hipnosis, NLP tetap bisa menjadi pilihan efektif untuk pemulihan yang lebih cepat dan alami. Jangan biarkan gangguan mental menguasai hidup Anda. Pahami perbedaan antara psikosis dan neurosis, dan temukan terapi yang tepat untuk pemulihan lebih cepat dan efektif. Tonton video ini sampai selesai, bagikan kepada orang terdekat yang membutuhkan, dan pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video edukasi lainnya tentang kesehatan mental.